Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah seni keterampilan dengan tema membatik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Lia Kurniawati MPD. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Tugas ini dibuat oleh Reti Mardiana dan Nur Heni. Batik atau kata batik berasal dari bahasa Jawa amba yang berarti menulis dan titik. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan malam atau wax yang diaplikasikan ke atas kain sehingga menahan masukannya bahan berwarna atau dye atau dalam bahasa Inggrisnya wax resist. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia khususnya Jawa sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Sejarah batik. Batik secara historis berasal dari zaman nenek moyang yang dikenal sejak abad 17 yang ditulis dan dilukis pada daun lontar. Saat itu motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Namun, dalam sejarah perkembangannya, batik mengalami perkembangan, yaitu dari corak-corak lukisan binatang dan tanaman lambat laun beralih pada motif abstrak yang menyerupai awan, relief candi, wayang beber, dan sebagainya. Selanjutnya, melalui penggabungan corak lukisan dengan seni dekorasi pakaian, muncul seni batik tulis seperti yang kita kenal sekarang ini. Filosofi motif batik. Nama motif Sidoluhur, daerah Keraton Surakarta. Jenis batik keraton, maknanya dua jiwa menjadi satu. Nama motif Sido Asih, daerah Keraton Surakarta. Jenis batik batik keraton, makna dua jiwa menjadi satu. Nama motif Parangkusumo, daerah Surakarta. Jenis batik batik keraton, makna hatinya berbunga-bunga. Nama motif Truntum, daerah Surakarta. Jenis batik batik keraton, maknanya orang tua yang memberi tuntunan. Nama motif Sidomukti, daerah Surakarta. Jenis batik batik petani, makna bahagia. Nama motif Sidomulyo, daerah Banyumas. Jenis batik batik pengaruh, makna bahagia. Peralatan membatik: 1. Gawangan, 2. Bandul, 3. Gunting, 4. Wajan, 5. Kompor, 6. Saringan malam, 7. Taplak. Adapun di sini ada jenis-jenis membatik. 1. Batik Cirebon, 2. Batik Pekalongan, 3. Batik Indramayu, 4. Batik Betawi, 5. Batik Rembang, 6. Batik Surakarta, 7. Batik Purworejo, 8. Batik Batak, 9. Batik Nias, 10. Batik Papua. Macam-macam batik berdasarkan pembuatannya. 1. Batik tulis. A. Pembuatan batik tulis secara tradisional. B. Pembuatan batik secara kesikan atau lorodan. C. Pembuatan batik tulis secara pesisir atau pekalongan. Yang kedua itu
batik cap. Pembuatan batik cap menggunakan alat cap atau stempel yang telah terpola batik. Yang ketiga, batik kombinasi cap tulis. Proses penggambaran malam pada kain menggunakan kenting dan cap. Keempat, batik printing. Teknik pembuatan batik print relatif sama dengan produksi sablon, yaitu menggunakan glaze atau kasa untuk mencetak motif batik di atas kain. Secara kasat mata, kita dapat membedakan batik print dan batik tulis atau cap dengan melihat permukaan di batik lain. Biasanya, kain batik print warnanya tidak meresap keseluruhan serat kain dan hanya menempel pada permukaannya. Pada permukaan kain sehingga di balik kain masih terlihat sedikit berwarna putih. Belakangan muncul perkembangan baru pada batik print dengan adanya metode print malam. Metode ini dapat dikatakan perpaduan antara sablon dan batik. Daerah penghasil batik. 1. Surabaya. 2. Daerah khusus Jakarta. Daerah penghasil batik. 1. Surakarta. 2. Daerah khusus Yogyakarta. 3. Cirebon. 4. Pekalongan. Alasan mengapa anak usia dini perlu belajar membatik. 1. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Mencintai budaya Indonesia. Ketiga, melatih kreativitas anak. Keempat, melestarikan budaya. Yang kelima itu mengatasi anak dari ketergantungan.